Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Farhani Iskandar, NPM 1921910064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah telah kurikulum. Dan materi yang akan saya bahas sekarang diantaranya itu ada yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, yang ketiga standar proses, dan yang keempat standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dilakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga kependidikan yang lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Standar kompetensi lulusan bermanfaat sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Ya, jelas dari pengertian standar kompetensi lulusan itu mencakup suatu hal yang dapat memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, dan yang lainnya, dan bermanfaat juga sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Kemudian sedangkan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan SNP itu dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang mana aspek tersebut juga digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua ada standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, itu standar isi. Standar ini dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Kemudian itu standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Nah, tetap untuk mencapai tujuan tentang standar proses ini itu harus serangkaian yang sistematis dan terencana, jadi tidak kaku dan tidak asal-asalan, dan itu jelas pasti di dalam proses perencanaan. Standar proses ini itu harus jelas, harus sistematis dan terencana. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. Itu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan.
Itu jelas. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Tadi sudah dibahas dan dijelaskan di atas. Kemudian yang keempat itu ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi itu pasti di setiap pembelajaran di sekolah itu pasti ada standar penilaian khususnya dalam pengembangan ke seorang siswa-siswa di sekolah, dan itu bisa menjadi penilaian oleh seorang guru dan direkap dalam sebuah lembaran-lembaran seperti rapot nantinya di akhir setelah ulangan, setelah ujian terakhir lah, setiap ujian di sekolah. Dan itu untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Itu sudah jelas dan pasti ada. Penilaian itu pasti ada di setiap proses belajar mengajar. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kesimpulannya, kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah suatu kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.